Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah tidak akan mengazab orang yang salat dan sujud, ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi. Menolong orang miskin sering terlihat sebagai perbuatan baik, tapi menolong atau amal saleh bukan hanya terlihat dari bentuk luarnya. Menolong orang miskin tidak akan dapat disebut amal saleh bila orang melakukannya hanya untuk merebut suaranya dalam urusan politik atau pemilu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dua syarat amal saleh: mengikuti Rasulullah SAW dan ikhlas. Berdasarkan kriteria ini ada 4 golongan. Pertama, amalnya mengikuti petunjuk Nabi dan dilakukan dengan ikhlas. Seluruh amalnya dilakukan karena Allah, tidak mencari pujian, pamrih, atau balasan dari manusia. Inilah amal saleh yang sejati. Kedua, amalnya tidak mengikuti petunjuk Nabi dan tidak karena Allah. Konglomerat ia menyumbang ratusan juta rupiah untuk mendirikan kasino adalah contoh ekstrimnya. Ketiga, amalnya ikhlas tetapi tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim mencontohkan ibadah orang-orang bodoh yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Keempat, amalnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW tetapi tidak ikhlas. Berikut ini kita kutipkan hadis-hadis tentang ikhlas. Ikhlaskan amal kamu karena Allah. Karena Allah tidak menerima kecuali amal yang ikhlas. Beramallah untuk satu wajah saja. Amal itu akan mencukupimu dari semua wajah yang lain. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk dan harta kamu, tetapi Ia melihat kepada hatimu dan amalmu. Barang siapa beramal ikhlas selama 40 hari, sumber-sumber hikmah akan memancar dari hati ke lidahnya. Barang siapa beramal ikhlas selama 40 hari, sumber-sumber hikmah akan memancar dari hati ke lidahnya. Ya Allah, anugerahkan padaku di bulan ini ketaatan mereka yang khusyuk. Luaskan hatiku di dalamnya dengan tobat mereka yang tulus. Demi penjagaanmu, wahai pelindung mereka yang ketakutan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad.